berbeda timbangannya, berbeda takarannya, baik itu satu jenis ataupun beda jenis, haram menurut Imam Syafi'i rahimahullah. Dan juga termasuk qimar. Demikian pula muzabanah yang telah disebutkan, menukar korma atau kurma masih muda di pohonnya ditukar dengan kurma matang yang sudah di tangan. Karena juga ada taruhan di situ. Dia tukarkan satu ranjang kurma, misalnya itu 100 kilo kurma, dia tukar dengan yang ada di kebun itu, yang di pohon. Ketika dipetik bisa jadi kurma muda itu lebih dari 100 kilo, beruntung kalau memang kebetulan demikian. Saya bisa pula ternyata kurang dari 100 kilo dan itu rugi. Ada taruhan di situ. Orang bisa untung, bisa rugi. Sesuatu dilarang. Demikian pula minyak zaitun ditukar dengan buah zaitunnya dan yang semisalnya. Semua itu haram sebagaimana penjelasan Imam Malik juga Imam Syafi'i rahimahullah. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Ayat menyebutkan bahwa dosa minuman keras dan judi jauh lebih besar dari manfaat keduanya. Allah kabarkan dalam ayat ini bahwa dosa lebih besar dari manfaatnya. Madaratnya jauh lebih banyak di akhirat, demikian pula di dunia. Mana manfaat yang Allah sebutkan dalam ayat ini dijelaskan oleh para ulama tafsir sebelum diharamkannya khamr, minuman keras dan juga perjudian. Di dalam ayat ini sebagian ulama menyatakan khamr, minuman keras diharamkan dengan ayat ini. Karena Allah sebutkan di surat Al-A'raf ayat 33, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal itsma wal baghya bighairil haqq." Al-ayat. Katakanlah yang Allah haramkan, Rabbu haramkan adalah fawahish, perbuatan keji yang tampak maupun tersembunyi, wal itsm, dan itsm, dosa diharamkan oleh Allah. Sementara dalam ayat ini Allah sebutkan wa ismuhuma, ada itsmnya, ada dosanya, yang itu diharamkan di surat lain, di surat Al-A'raf. Maka sebagian ulama menyatakan khamr itu sudah diharamkan ketika turunnya ayat ini. Tetapi seperti kata Imam Ibnu Atiyah rahimahullah, pendapat semacam ini kurang tepat. Tidak benar kalau dinyatakan khamr haram dengan ayat ini. Sebagian ulama pula menyebutkan ayat ini sudah menunjukkan haramnya khamr, sudah mengisyaratkan haramnya khamr itu secara tersirat, karena Allah namakan di dalam ayat itsim wa ismuhuma, ada itsim pada keduanya, ada dosa, dan Allah telah haramkan itsim seperti di dalam surat Al-A'raf. Namun yang lebih benarnya seperti kata Imam Qatadah rahimahullah, ayat ini ayat yang pertama turun berkaitan dengan khamr dan padanya ada celaan besar kepada minuman keras, khamr dan judi. Ada celaan besar. Adapun haram secara mutlak, paten hukum haram khamr itu belakangan, seperti yang Allah sebutkan di surat Al-Maidah, dan akan kita lewati insyaallah dalam tafsir ini.
Ini ayat pertama turun, celaan besar. Memang dipahami oleh para sahabat seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sudah menduga kalau khamr ini haram, sesuatu yang dosanya lebih besar dari manfaatnya, tidak akan menjadi sesuatu yang halal atau mubah. Karena larangan syariat di antara dua kemungkinan. Dilarang yang pertama karena sesuatu itu murni jelek, murni merusak, murni negatif, atau sisi kejelekannya jauh berlipat ganda lebih besar dari sisi positifnya atau manfaatnya. Selalu demikian larangan-larangan syariat. Sudah dipahami oleh para sahabat. Yang jelas ayat ini belum mengharamkan secara mutlak khamr. Keharamannya berikut diturunkan oleh Allah di dalam surat Al-Maidah. Wa yas'alunaka ma'adza yunfiqun qulil 'afwa kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun fid dunya wal akhirah. Dan mereka bertanya pula kepadamu tentang apa yang mereka infakkan. Qulil 'afwu, maka katakan kepada mereka al-'afwu. Qulil 'afwu, jumhur a'immah membacanya dengan nasab. Qulil 'afwa, mansub dengan fathah. Qulil 'afwa. Adapun Abu Amr rahimahullah, Imam Abu Amr membacanya dengan rafa dhamma. Qulil 'afwu. Qulil 'afwu. Dan kedua bacaan ini seperti kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah dekat. Perbedaannya tidak terlalu berarti atau tidak berpengaruh kepada hukum atau permasalahan yang dikandung di dalamnya. Diterangkan oleh para ulama, ayat disebutkan tentang pertanyaan umat, pertanyaan manusia. Wa yas'alunaka madza yunfiqun, tentang kepada siapa mereka harus berinfak. Infak itu dibelanjakan ke siapa? Dialokasikan kemana? Itu yang ditanyakan oleh mereka di ayat sebelumnya, dalam beberapa ayat sebelumnya, dan telah disebutkan oleh Allah pada kedua orang tua, kerabat kalian, ayat yang telah kita lalui. Maka dalam ayat ini, pertanyaan berikutnya yang mereka berikan tentang batasan infak itu. Kalau pertanyaan yang pertama mereka tanyakan kepada siapa, untuk siapa infak ini diberikan. Maka di ayat ini yang mereka tanyakan batasan infaknya. Apa yang harus mereka infakkan? Atau seberapa yang mereka harus belanjakan dari infak harta yang mereka punya. Dalam ayat ini Allah sebutkan qulil 'afwu. Katakan yang mereka infakkan itu al-'afwu. Afwu atau al-'afwa di dalam ayat sesuatu yang mudah, sesuatu yang lebih, dan
tidak sulit atau tidak berat orang mengeluarkannya. Tidak sulit atau tidak berat seorang muslim dalam membelanjakannya. Ringan, mudah, dan yang lebih dari hartanya. Maka makna ayat dengan ini seperti kata Imam Qurtubi rahimahullah, Allah jawab, kulil afwa, infakkan oleh kalian harta kalian yang merupakan lebih dari hajat kalian setelah kalian memenuhi hajat kalian, membelanjai anak istri, kebutuhan kalian sendiri, kebutuhan kalian pribadi, yang masih lebih dari harta kalian, itu yang kalian infakkan. Dan itu pun jangan kalian paksakan diri, jangan kalian beratkan diri. Yang mudah bagi kalian, yang gampang, sehingga kalian tidak menjadi menyesal karenanya, atau bahkan tidak menjadi kesulitan harta setelah infak itu. Yang mudah bagi kalian, itu pun setelah kalian memenuhi hajat dan kepentingan pribadi kalian. Dan demikian diterangkan oleh Imam Hasan, Qatadah, Atha, Suddi, Al-Quradi, Muhammad ibnu Ka'ab, Ibnu Abi Layla, dan para ulama lainnya rahimahumullah. Mereka sebutkan bahwa al-afwu dalam ayat maknanya ma fadala 'anil iyal, yang masih ada sisa setelah pembelanjaan keluarga. Iyal, setelah seorang muslim memenuhi kebutuhan rumah tangganya, karena itu kewajiban dia sebagai seorang bapak, sebagai seorang suami, membelanjai anak istrinya. Kalau masih ada sisa dari itu, dari harta yang dia punya, itu yang dia infakkan. Dan itu pun yang ringan, yang tidak sampai memberatkan mereka, tidak sampai menyulitkan mereka. Demikian pula diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan demikian juga disebutkan dari tafsir Imam Mujahid rahimahullah. Beliau sebutkan, shadaqatun an dhahri ghina, sedekah dari kecukupan. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, khairus shadaqah ma anfaqta an ghina, sebaik-baik sedekah yang kamu infakkan dalam keadaan kecukupan. Artinya kamu sudah mencukupi diri kamu, anak istri kamu, sisa yang kamu punya, kamu sedekahkan, dan itu termasuk sedekah yang paling afdal. Bahkan Rasulullah sebutkan, khairus sedekah ma kana an dhahri ghina. Ya, beliau sebutkan sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik sedekah di atas kecukupan, jika seorang itu telah mencukupi kebutuhan keluarganya, apa yang dia belanjakan untuk anak dan istrinya. Diriwayatkan pula dari para ulama tafsir, seperti yang dinyatakan dari Hasan al-Basri rahimahullah tentang ayat ini,
Kata beliau, "Dzalika alla tajhada malak tsumma taq'udu tas'alun nas." Allah jelaskan demikian di dalam ayat, kalau infak itu yang tersisa dari harta kalian. Dhahri ghina, setelah kalian cukup, untuk kebutuhan kalian sendiri sudah cukup, baru sisanya kalian infakkan. Itu pun jangan sampai memberatkan kalian. Allah jelaskan demikian, kata Imam Hasan al-Basri, agar kalian tidak habiskan sama sekali harta kalian, kemudian kalian hanya bisa duduk berpangku tangan, menunggu bantuan orang atau bahkan mengemis, meminta-minta kepada orang lain. Allah bimbing hambanya kaum mukminin agar tidak seperti itu, maka dalam berinfak diajarkan demikian, yang tersisa dari harta mereka. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir rahimahullah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, qala rajulun ya Rasulullah indi dinar. Seseorang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya punya dinar, mata uang. Qala anfik ala nafsik, kata Rasulullah, infakkan untuk dirimu sendiri, belanjakan untuk kepentingan pribadi kamu. Qala indi akhar, kata orang ini, aku masih punya dinar yang lain, masih punya harta yang lain. Qala anfik ala ahlik, maka kata Rasulullah, belanjakan untuk keluargamu, untuk anak istrimu. Qala indi akhar, kata orang ini, aku masih punya yang lain, ada harta lain untuk itu. Qala anfik ala waladik, belanjakan untuk anakmu, kebutuhan dan keperluannya. Qala indi akhar, kata orang ini, aku masih punya yang lain. Kata Rasulullah kepadanya, fa anta absar, kalau begitu kamu yang lebih tahu, kamu lebih bisa memanage harta yang kamu punya, kamu lebih tahu dan bisa mengatur sendiri. Karena seperti keadaan orang ini yang datang kepada Rasulullah, sudah dia siapkan segala sesuatunya, untuk istrinya sudah ada, untuk anaknya sudah ada, untuk kebutuhan dia sendiri sudah ada. Masih ada sisa, harta yang tersisa. Oleh sebab itu Rasulullah sebutkan, anta absor, kamu yang lebih tahu. Infakkan, belanjakan harta itu sedekah di jalan Allah. Dan ini yang Allah sebutkan dalam ayat, qulil afwa, infakkan yang tersisa, yang lebih dari pembelanjaan kalian. Diriwayatkan pula oleh Imam Muslim dari hadis Jabir, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seseorang, ibda bi nafsika fatasaddaq 'alaiha, mulai untuk diri kamu sendiri, infaki diri kamu, belanjakan harta yang kamu punya itu, kamu prioritaskan diri kamu sendiri. Fa in fadala syai'un fali ahlik, kalau masih ada sisa untuk keluargamu. Fa in fadala syai'un an alika fali di qarabatik, kalau masih ada sisa untuk kerabatmu, famili, orang-orang dekat padamu. Fa in fadala an di qarabatik syai' fa hakada wa hakada, kalau masih ada sisa dari itu, maka begini dan begini. Ini kamu belanjakan, kamu berikan kepada orang yang butuh, terutama orang yang semakin dekat hubungannya nasab denganmu, lebih berhak untuk mendapat kebaikan atau infak, sedekah darimu. Demikian pula di Muslim dari Abu Hurairah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, khairus shadaqah ma kana 'an dhahri ghina wal yadul ulya khairun minal yadis sufla wabda biman ta'ul. Sebaik-baik sedekah dikala orang itu berkecukupan, dan tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah, yang memberi lebih baik dari yang menerima. Dan mulai untuk orang-orang yang kamu tanggung kebutuhan mereka, ini anak dan istrimu, mulai kamu berikan belanja dan infak kepada mereka. Masih ada sisa untuk kerabatmu, masih ada sisa untuk orang lain, kamu yang lebih tahu. Belanjakan dan berikan infak harta yang tersisa kepada orang yang membutuhkannya. Di hadis lain, di riwayat Muslim pula dari Abu Umamah radhiyallahu an, Rasulullah sebutkan, Ibnu Adam innaka in tabdulul fadla khairun lak. Wahai anak Adam, kalau kamu membelanjakan apa yang tersisa dari hartamu, apa yang lebih dari hartamu, maka itu lebih baik untukmu. Wa in tamsakhu syarrun lak. Yang lebih dari hartamu itu kalau kamu tahan, kamu simpan, itu jelek buatmu. Padahal kamu sudah cukup untuk diri kamu, untuk anak istri kamu. Wala tulamu ala kafaf. Dan kamu tidak akan dicela karena berkecukupan. Kafaf. Tidak sampai minta-minta kepada orang, tidak sampai mengemis, menunggu bantuan orang lain, walaupun dia sendiri mungkin tidak mampu untuk menginfakkan apa yang dia punya dari hartanya, pas-pasan, kafaf, infak yang dia punya cukup pas-pasan untuk kebutuhan dia dan keluarganya. La tulam, tidak akan dicela kamu. Dan itu qanaah tentunya. Ayat ini dinyatakan oleh Said Ibnu Sa'ad rahimahullah. Ayat ini menunjukkan tentang zakat yang fardu. Namun jumhur ulama, mayoritas para ulama menyebutkan justru ayat ini berbicara tentang nafaqatut tatawwu', infak yang tatawwu', infak yang sunnah, bukan zakat yang wajib. Dan ini pendapat mayoritas ulama tafsir, bahwa ayat ini yang dijelaskan di dalamnya tentang bentuk sedekah atau infak, pembelanjaan harta yang tatawwu', sunnah, nafilah. Sebagian ulama menyebutkan ayat ini mansukhah, sudah dihapus hukumnya. Kata Imam Al-Kalbi, setelah ayat ini turun, seseorang melihat dari harta yang dia punya, emas, perak, dan kebunnya, kurma, anggur, dan yang lainnya, atau susu sapi, atau susu onta, atau susu kambing yang dia punya,
Dia lihat dari harta yang dia punya ini, mana dari batasan harta ini yang mencukupi dirinya dan mencukupi keluarganya, anak istrinya, untuk kemudian dia pegang, dia ambil guna pembelanjaan 1 tahun. Untuk pembelanjaan 1 tahun dari harta yang dia punya, emas, perak, cocok tanam yang dia punya, hasil pertanian, untuk kebutuhan dia dan keluarganya 1 tahun. Sisanya, kalau masih ada sisa, dia belanjakan. Ini dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kemudian, kata Al-Kalbi, turun ayat zakat yang mewajibkan dan menjadi fardu zakat itu bagi setiap muslim. Ada ketentuan nisabnya, ada ketentuan yang dizakatkan, tidak semua harta itu dizakatkan. Juga haulanil haul, berputarnya 1 tahun pada harta itu. Ketika ayat itu turun, maka ayat ini pun kemudian dihapus. Tidak lagi menjadi keharusan bagi mereka untuk menginfakkan apa yang tersisa dari kebutuhan dia dan keluarganya. Namun tetap yang namanya sedekah sunnah tetap dianjurkan kepada mereka. Kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayat la'allakum tatafakkarun. Demikian Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya. Kata Imam Mufaddal Ibnu Salamah, demikian Allah jelaskan kepada kalian tentang hukum nafkah, hukum infak, berapa pembatasan harta yang harus kalian belanjakan, infakkan di jalan Allah. Kalau Allah jelaskan kepada kalian yang lebih, yang sisa dari harta kalian, dan itu tidak memberatkan kalian. La'allakum tatafakkarun, agar kalian berpikir di dunia wal akhirah, di dunia dan akhirat. Yaitu, kata para ulama, makna ayat agar kalian berpikir di dunia dan akhirat, agar kalian bisa mengolah harta kalian, menahan, menyimpan harta kalian untuk kebutuhan kalian sendiri, demi kemaslahatan kalian, itu kepentingan dunia dan hajat kalian dan keluarga kalian. Adapun yang kalian infakkan, yang kalian sedekahkan, maka itu akan bermanfaat, akan mendatangkan pahala bagi kalian di akhirat kelak. Adapun di dunia, perlu orang itu berpikir, perlu seorang muslim, apalagi kepala rumah tangga, mencukupi keluarganya. Dia jaga harta itu, dia tahan, dia simpan untuk kebutuhan ini dan itu dalam putaran 1 tahun, untuk makan, untuk pakaian, untuk biaya pendidikan. Semua itu harus dipikirkan. Dan oleh sebab itu turun ayat ini membimbing mereka, la'allakum tatafakkarun, agar kalian berpikir di dunia dan akhirat. Infak pun perlu kalian pikirkan.
perlu kalian pertimbangkan, karena itu untuk kebaikan kalian sendiri di akhirat kelak. Wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau sya'allahu la'anatakum innallaha azizun hakim. Dan mereka bertanya kembali kepadamu tentang anak-anak yatim. Katakan membenahi mereka itu baik. Tentang ayat ini, ayat 220, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i dari Ibnu Abbas. Qala lamma anzalallahu ta'ala wa la taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan wa innal ladina ya'kuluna amwalal yatama dzulma intalaqa man kana indahu yatim fa'azala ta'amahu min ta'amihi wa syarabahu min syarabihi faja'ala yufdilu min ta'amihi fayahbisulah hatta ya'kulahu aw yafsud fashtadda dhalika alaihim fadzakaru dhalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa anzalallahu ta'ala wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair fa khalaqu ta'amahum bi ta'amihi wa syarabahum bi syarabihi. Kata Ibnu Abbas, ketika turun ayat 152 dari Al-An'am, la taqrabu malal yatim, jangan kalian mendekati harta anak yatim kecuali dengan yang lebih baik. Juga ayat 10 dari An-Nisa, innal ladzina yaquluna amwalal yatama dzulman, orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan kezaliman. Ketika dua ayat ini turun, sahabat yang punya anak yatim, yang mengelola anak yatim atau mencukupi, membesarkan anak yatim, segera, karena takutnya mereka dengan ayat ini di surat Al-A'raf dan An-Nisa, segera mereka pisahkan mana yang itu makanan dia sendiri, mana yang itu makanan anak yatim, mana yang itu minuman dia sendiri, mana yang itu minuman anak yatim. Maka setiap makan dia makan makanan dia sendiri. Kalau tersisa dia simpan untuk hari esok. Demikian pula minumnya. Maka tentunya karena waktu dan hari demi hari rusak makanan mereka. Karena dia nggak mau tercampur dengan makanan anak yatim ini yang menjadi hartanya. Dan ini berat bagi mereka yang menjadi orang tua angkat anak yatim. Sulit mereka pisahkan hartanya dari harta si yatim, makanan dan minumannya. Maka mereka adukan ini kepada Rasulullah SAW sampai kemudian turun ayat ini di surat Al-Baqarah. Qul islahul lahum khair. Katakan kepada mereka membenahi anak yatim itu baik. Dan kalau kalian gaul dengan mereka, bercampur dengan mereka, maka mereka itu adalah saudara kalian. Maka mereka pun para sahabat mencampur makanannya dengan makanan anak yatim, minumannya dengan minuman anak yatim. Diberi rukhsah, diberi keringanan oleh Allah dalam ayat ini. Demikian dalam riwayat Abu Dawud dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Dan tentunya ayat ini masih berkaitan dengan yang sebelumnya. Karena
masih membahas tentang harta. Kalau sebelumnya tentang pertanyaan mereka, apa yang harus mereka belanjakan dari hartanya, Allah jelaskan tadi di ayat yang lebih, yang sisa dari pembelanjaan mereka. Maka di ayat ini Allah perintahkan kepada kaum mukminin untuk menjaga dan mengelola dengan baik harta anak-anak yatim. Ada sebagian ulama menyatakan yang bertanya dalam ayat ini tentang anak yatim adalah Abdullah ibnu Rawahah radhiyallahu taala anhu. Ada pula sebagian ulama lain menjelaskan justru orang-orang Arab dahulu merasa sial kalau hartanya bercampur jadi satu dengan harta anak yatim. Makan, minum jadi satu karena dia sebagai pengelola atau bapak angkatnya anak yatim. Mereka merasa sial akan terkena kerugian, akan pailit, akan celaka dan lain sebagainya. Merasa membawa sial anak yatim ini hartanya. Maka Allah turunkan ayat ini membantah mereka. Dalam ayat ini ketika Allah izinkan kaum mukminin bercampur, bergaul dengan anak-anak yatim dengan tujuan membenahi mereka, mengelola mereka, ini dalil, ini menjadi dalil di kalangan para ulama yang menunjukkan bolehnya tasarruf pada harta anak yatim, bolehnya yang mengelola anak yatim itu boleh berbuat apapun terhadap harta ini selama itu dengan tujuan baik, dengan tujuan mengembangkan dan menjaga harta anak yatim ini. Boleh dia tasarruf, dia jual, beli, nah dia simpan, dia apakan, boleh. Oleh sebab itu kata mereka, kalau seseorang itu menjadi kafil, menjadi yang mencukupi anak yatim atau mengelola anak yatim, boleh dia lakukan semua itu walaupun wali belum atau tidak memberikan wewenang itu kepadanya, karena ayat menyebutkan secara mutlak qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Dan kafalah ini wilayah perwalian yang umum, perwalian yang luas. Wali seseorang itu kafil, seorang yatim itu wali baginya. Boleh dia lihat mana yang manfaat untuk dia lakukan pada harta ini, mana yang dia lihat tidak bermanfaat, kemudian dia tahan dan dia simpan harta ini. Layaknya seorang wali kepada yang dia wali, tentu dengan penuh rasa tanggung jawab, ada ikatan kasih sayang kepada yang dia wali ini, dalam hal ini si anak yatim. Oleh sebab itu tidak ada riwayat satupun dari para khulafa Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum, tidak ada satupun riwayat kalau mereka menyerahkan anak yatim kepada
yang mengkafirinya, yang mencukupi atau mengelola anak yatim ini dan hartanya. Nah, harus dengan izin dan sepengetahuan wali atau khalifah atau pemerintah. Padahal ada di masa mereka anak-anak yatim. Mereka cukup ketika tahu keberadaan anak-anak yatim di sebagian para sahabat dan mereka ikrarkan itu. Mereka benarkan hal tersebut. Dalam ayat ini pula banyak riwayat asar yang menunjukkan bolehnya memperdagangkan harta anak yatim, dibuat perdagangan agar berkembang, agar mendatangkan hasil. Dan bolehnya pula dicampur harta anak yatim itu dengan harta orang yang mengelolanya, kafirnya. Dan ini dalil yang menunjukkan bolehnya mereka kafir bertasarruf, melakukan apa yang dia anggap baik untuk harta anak yatim ini dengan jual beli dan misalnya, kalau itu dia anggap kebaikan, sholah, karena Allah sebutkan dalam ayat qul islahun lahum khair. Selama itu ada islah, ada sholah, ada kebaikan, ada manfaat, keuntungan, maka boleh dia lakukan hal itu. Hanya saja kemudian para ulama berselisih pendapat kalau si kafir yang mengelola anak yatim ini meminjam harta tersebut. Dia pinjam atau dia hutang pada harta anak yatim ini. Ini dilarang oleh Imam Ashhab rahimahullah. Beliau kiaskan terhadap larangan seorang kafir yang mengelola dilarang menjual dari barang jualan dia sendiri kepada anak yatim itu, dijual dengan pembelinya dari harta anak yatim ini. Ini dilarang. Demikian pula larangan kafir beli dari harta anak yatim itu pula dilarang oleh Imam Ashhab rahimahullah. Dilarang si kafir, misalnya anak yatim punya tanah, dia beli tanah itu, atau dia melihat dia punya harta, taruhlah itu pakaian atau apalah, dia jual kepada anak yatim itu untuk mendapat keuntungan dari hartanya. Ini dilarang menurut Imam Ashhab rahimahullah. Namun disebutkan oleh para ulama lain, kalau dia ambil itu dengan sebagian keuntungan, dengan keuntungan yang wajar dari hutang yang dia punya, maka yang semacam ini diperbolehkan. Seperti mereka contohkan, dia beli sesuatu untuk anak yatim ini dengan harga yang sepadan, dan ini
merupakan bentuk ihsan, kebaikan atau islah kepada si yatim. Dijelaskan pula oleh Imam Muhammad Ibn Abdul Hakam, boleh kafil ini menjual dengan hutang pada harta anak yatim itu kalau dia lihat itu ada maslahatnya. Kembalinya kepada sisi maslahat. Dia inginkan kebaikan, tidak dia inginkan ambil manfaat atau menguntungkan dirinya sendiri dari harta anak yatim tersebut. Oleh sebab itu kata Imam Ibnu Kinanah, boleh kafil itu menginfakkan dari harta anak yatim untuk keperluan pernikahannya, sehingga untuk belanja keperluan calon istri anak yatim, boleh dia beri uang dari harta anak yatim ini untuk kepentingan mempelai, misalnya untuk beli parfum, minyak wangi, atau pakaian, atau yang semisalnya dalam bentuk-bentuk yang wajar, boleh dia belanjakan itu semua dari harta anak yatim ini. Itu disebutkan oleh Imam Ibnu Kinanah rahimahullah. Dan masih ada kelanjutan pembahasan insyaallah ke depan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Muhammad subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Assalamualaikum. Allah